Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat Omah Mikir yang luar biasa? Kali ini saya akan membuat sebuah konten spesial dalam rangka memberikan penghargaan kepada seorang profesor, guru besar di bidang seni rupa yang purna tugas, dan baru saja secara formal beliau memasuki masa purna tugas atau purna bakti atau pensiun dari PNS. Beliau bernama Profesor Dr. Setiawan Sabana MFE. Seorang profesor satu ini tentu saya kenal cukup akrab karena beliau adalah salah satu guru saya ketika saya nyantri di pesantren Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung, dan tentu saja saya berjumpa dengan Profesor Dr. Setiawan Sabana. Alhamdulillah, saya mendapatkan pengalaman berinteraksi langsung dengan sosok satu ini yang memiliki pengalaman segudang, khususnya di dunia kesenirupaan dan dunia penciptaan seni yang memang sudah sangat dikenal. Terutama beliau ini bidangnya adalah seni grafis. Kalau kita menyebut seni grafis, maka tokoh satu ini tidak mungkin dihapus dalam peta seniman yang menekuni dunia seni grafis, yang memang makin hari makin sedikit yang menggunakan medium grafis itu sebagai sebuah ekspresi dalam kesenirupaan. Nah, karena itu ketika beliau memasuki purna bakti, tentu kita merasa ada sesuatu yang hilang. Tidak hanya di Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB, akan tetapi juga di dalam seni rupa Indonesia secara luas. Karena mengingat tadi, selain sebagai sosok guru besar di bidang seni rupa yang memang langka, karena memang baru sedikit yang menjadi profesor, dan beliau harus purna tugas karena memang masa baktinya sebagai seorang guru besar dan seorang pegawai negeri sipil itu sudah selesai, maka mau tidak mau secara administratif beliau harus purna bakti. Dan yang kedua, kehilangan itu tentu dirasakan sangat signifikan, mengingat seorang guru besar itu di bidang seni tidak mudah. Kelahiran profesor di bidang seni itu sungguh memiliki sebuah tangga yang tidak mudah. Kenapa demikian? Karena seni itu selain harus dilalui dalam konteks kultur akademik, tetapi sosok seorang profesor bidang seni itu juga di-recognize, ya, dihargai, diakui di dalam medan sosial seni atau disebut dengan art world. Nah, ini tentu proses ini menjadi sebuah kekhasan di dalam ilmu seni. Karena ilmu seni itu pada dasarnya mengarah pada dua konsentrasi, dan itu tidak serta-merta bisa dilakukan oleh satu orang, yaitu konsentrasi kajian seni, artinya dia akan menjadi seorang peneliti yang akan melahirkan sebuah wacana, melahirkan sebuah hasil karya riset kajian seni, ya, entah itu karya seni, entah itu peristiwa seni, entah itu tokoh seni, dan apa saja yang terkait dengan
persoalan seni itu diteliti di dalam kajian seni. Terus yang kedua, ada yang arahnya itu ke penciptaan seni. Dan penciptaan seni itu memiliki kultur yang berbeda, memiliki infrastruktur dan cara pengakuannya yang berbeda dibanding dengan penelitian seni yang kebanyakan infrastruktur keilmuannya itu berada di dalam wilayah-wilayah seperti jurnal ilmiah atau buku atau tulisan-tulisan di berbagai media massa. Dan yang penciptaan seni tentu memiliki infrastruktur yang berbeda dengan yang mengikuti kajian, yaitu berada di dalam yang disebut dengan medan sosial seni dan khususnya di forum-forum pameran seni. Nah, Profesor Setiawan Sabana sebenarnya sosok yang bisa berada di dua kutub itu. Tetapi memang beliau memilih memberikan tekanannya pada yang disebut dengan penciptaan seni, khususnya adalah penciptaan seni grafis pada awal karirnya. Karena memang background pendidikannya ya ada di dalam seni grafis. Dan bahkan ditekuni secara akademik, secara keilmuan, sampai dia bersekolah menekuni bidang ini di Amerika Serikat. Sampai akhirnya beliau mendapatkan gelar MFA, Master of Fine Art. Sebagai sosok yang langka di bidang kesenirupaan yang mendapatkan gelar profesor, memang Profesor Setiawan Sabana ini bukan sekadar profesor dalam arti akademik, tetapi juga profesor dalam arti empiris. Pengalaman kreatif yang sangat luas dan mendalam, sehingga beliau bisa mentransfer apa yang dialami itu pada para mahasiswanya, baik di di strata 1 sampai di strata 3. Karena itu pendekatan yang dilakukan oleh Profesor Setiawan Sabana ketika berdialog dengan para mahasiswanya, dan itu saya alami ketika saya mengenal beliau baik sebagai seniman maupun sebagai akademisi, ketika saya dibimbing di program magister dan sampai akhirnya saya diantar menjadi seorang doktor. Di dalam bimbingannya saya merasakan ada dialektika antara teoritis dan praktis. Artinya teoritis dan pengalaman praktis. Dalam hal ini adalah pengalaman berkesenian. Dan saya merasakan itu karena memang dua wilayah ini menjadi konsentrasinya. Ya sekalipun sekali lagi dalam praktek profesi dia sebagai profesor, memang beliau lebih menekankan pada bidang penciptaan. Tetapi bukan berarti beliau tidak memperhatikan kajian. Dan ini saya kira juga banyak tulisan-tulisannya Profesor Setiawan Sabana itu yang sangat menarik dan sangat mendalam, ya, bidang seni rupa yang ditekuni. Dan itu saya membaca beberapa tulisan-tulisan lamanya, dan sampai yang sekarang ini memang memperlihatkan sebuah kedalaman dari perspektif dia melihat segala sesuatu di bidang seni. Dan akhirnya juga sampai belakangan ya beliau mampu membuat sebuah kajian seni itu yang dikaitkan dengan dunia dalam kita, yaitu spiritualitas kita. Dan dunia spiritualitas inilah yang oleh
Profesor Setiawan Sabana sampai melahirkan sebuah disertasi. Sayang disertasi ini memang sampai hari ini belum terbit, tetapi sudah diniatkan segera terbit, yang itu merupakan penelitian yang berada di dalam suatu kawasan Asia Tenggara, ya, tentang spiritualitas dalam seni rupa kontemporer di Asia Tenggara, yaitu sebuah studi komprehensif yang membandingkan, ya, perkembangan ekspresi spiritualitas itu di dalam seni rupa kontemporer di Thailand, di Malaysia, di Filipina, dan di Indonesia. Ini kalau ini terbit, saya kira akan menjadi buku referensi yang menarik, ya, karena memang ini yang ditunggu-tunggu. Ya, ada sebuah common ground yang tidak bisa ditolak begitu rupa, karena common ground tentang spiritualitas di dalam seni rupa modern dan kontemporer di wilayah Asia Tenggara itu ya sudah terjadi sejak lama sebenarnya. Nah, kemudian di dalam seni rupa kontemporer yang sebenarnya juga merefer pada kekayaan tradisi yang kemudian direvitalisasi, dijadikan bahasa baru di dalam ekspresi seni rupa kontemporer, itu diamati, diteliti, dan kemudian dibuatkan semacam sebuah rumusan atau paradigma untuk membaca kecenderungan spiritualitas dalam seni rupa kontemporer di Asia Tenggara ini. Nah, jadi kalau kita membaca konstruksi pemikiran Profesor Setiawan Sabana, perhatiannya itu sebenarnya sejak awal itu memang mainstreamnya itu berada pada soal-soal spiritualitas, dan secara luas itu beliau sangat tercekam, sangat tertarik, dan kemudian menceburkan diri dalam wilayah kebudayaan Nusantara. Ini luar biasa. Dan di satu ini beliau mengibarkan bendera tinggi-tinggi untuk mengajak entitas-entitas di luar lingkungannya, terutama lingkungan Sunda. Dia harus menarik dan mengajak entitas-entitas kebudayaan lain yang kemudian didiskusikan di dalam tempat yang setiap mahasiswa yang pernah dibimbing beliau itu pasti ada di situ, yaitu di Garasi 10. Garasi 10 itu bukan sekedar garasi mobil, tetapi adalah garasi pendidikan. Ya, memang tempatnya secara fungsional itu garasi mobil, tetapi bagi saya disitulah garasi untuk menempa orang-orang yang ingin menjadi pembelajar seni rupa secara lebih baik dan komprehensif melalui tangan dingin Profesor Setiawan Sabana. Karena itu, memasuki beliau pensiun, saya sungguh menaruh hormat kepada seorang guru besar satu ini, karena mengingat kelangkaan profesor seni di Indonesia, karena memang kultur ilmu seni itu sangat berbeda dengan kultur dalam keilmuan non-seni. Dan saya kira ini perlu ada diskusi yang mendalam tentang ini, sehingga ke depan akan bermunculan profesor-profesor bidang seni di Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.